Blast, blockchain layer 2 ini lagi hype banget di Twitter dan juga di komunitas kripto, di mana blockchain layer 2 ini tuh udah fix ada airdrop ya. Dan airdropnya ini tuh berdasarkan poin. Jadi di video kali ini gue akan jelasin dulu dari segi teknologi dan projectnya apa, yang bikin siapa, udah funding berapa, ya, dan cara ngegarapnya gimana kalau kalian tertarik untuk terjun ke project ini. Jadi kalian tonton full aja supaya kalian tahu tentang si projectnya dulu, itu penting banget gitu ya. Jadi saat ini Project Blast ini punya TVL yang cukup besar. Ini baru beberapa hari launching, dia udah punya TVL di angka 385.824.779 US dollar, dan kalian bisa lihat terus bertambah gitu ya. Sekarang itu usernya itu ada sekitar 50.000 user atau orang yang sudah melakukan deposit ke layer 2 si Blast ini. Jadi kita akan lihat ya. Sebelum kita mulai, gue akan bilang dulu bahwa Blast ini tuh literally adalah sebuah blockchain Ponzi. Ya, skema Ponzi gimana? Nanti gue akan kasih lihat. Ya, jadi ini gila banget sih ya si Blast ini ya. Jadi Blast ini adalah layer 2 native yield. Oke, dia memperkenalkan sebuah teknologi baru namanya native yield blockchain gitu ya. Dan ini di backup oleh Paradigm dan juga standar crypto. Dan airdrop untuk early access member sudah dimulai. Ini di Twitternya baru bikin Agustus 2023 dan punya 132.000 follower. Luar biasa banget gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini dia udah sering update terkait pertumbuhan dari TVL dan juga usersnya. Nah, mereka ini sudah mendapatkan funding sebesar 20 million US dollar dari Paradigm dan juga standar crypto untuk membangun si layer 2 ini. Nah, Paradigm itu apa kok? Emang sebesar apa? Nah, Paradigm dan juga Standard Crypto adalah venture capital atau sebuah lembaga atau entitas yang mendanai beberapa project-project baik crypto maupun di Web2 gitu ya. Dan Paradigm ini udah terkenal banget karena dia mendanai sebuah project namanya Blur ya. Blur ini adalah sebuah project NFT marketplace kayak OpenSea atau saingannya OpenSea dan cukup terkenal, dan hari ini Blur ini sudah listing di Binance. Nah, nanti kita akan lihat pertumbuhannya seperti apa. Dan katanya salah satu developer dari Blast adalah developer juga yang ada di Blur. Sehingga si Blur itu punya peran penting di blockchainnya si Blast ini, ya. Nah, kalau kita lihat kenapa dia buat layer 2? Karena Blast ini dia sudah mempelajari sebuah sistem. Ini terjadi ketika Ethereum terjadi perpindahan dari proof of work ke proof of stake, ya. Ethereum Merge. Nah, terus mereka lihat bahwa Ethereum Merge ini mendatangkan sebuah teknologi baru namanya Liquid Stake Token gitu ya, atau LST. Nah, LST ini gue pernah bahas di beberapa video sebelumnya ya, di mana kalian bisa staking Ethereum kalian untuk mendapatkan sebuah token baru. Terus token ini bisa kalian transaksikan gitu, bisa kalian perjualbelikan atau diinvestasikan lagi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, kurang lebih Blast ini ingin memanfaatkan teknologi LST tersebut gitu loh. Dan kalau kalian deposit ya, begitu kalian bridge Ethereum kalian dari layer 1 Ethereum ke layer 2 Blast, maka kalian akan mendapatkan APY bunga sekitar 3-4%. Dan kalau kalian nge-bridge-nya itu stablecoin seperti USDC dan USDT, kalian bisa mendapatkan bunganya sekitar 5%. Ya, jadi dia memanfaatkan teknologi yang disebut dengan nama T-bills. Nah, di sini dia memberikan sebuah komparasi, ya, ini ada kayak semacam user balance, time gitu ya. Misalnya, kalau kalian deposit ETH-nya di layer 2 lainnya, ya 1 ETH sama dengan 1 ETH, ya, other layer 2. Nah, tapi kalau kalian depositnya ke Blast, kalian akan mendapatkan reward kayak gitu. Yang tadi 3-4% ya per tahunnya. Jadi Ethereum kalian akan bertambah gitu ya, bertumbuh gitu secara quantity, secara jumlah. Nah, terus di sini Blast ini adalah EVM compatible, menggunakan teknologi optimistic rollup ya, sehingga ini mudah banget digunakan oleh para developer yang ingin memindahkan atau membuat project atau di apps di blockchainnya si Blast. Nah, kalau kita lihat di sini Blast Time ini udah jelas ya. Jadi si Blast ini early access-nya itu udah dibuka kemarin tanggal 21, lalu mainnetnya di tanggal 24 Februari di 2024 ya. Dan nantinya ketika mainnet kalian sudah bisa withdrawal Ethereum ataupun stable coin kalian. Jadi, kalau kalian pengen ngegarap Blast ini,
kalian wajib deposit atau nge-bridge dari layer 1 Ethereum. Kalian bisa bridge-nya itu banyak ya, ada Ethereum, USDC, USDT, dan beberapa stable coin lainnya. Tapi kelemahannya adalah kalau kalian memindahkan ke Blast atau kalian ikut ngegarap project ini, maka aset kalian itu tidak bisa ditarik atau di freeze gitu ya, dikunci sama tim Blast. Jadi kita mempercayakan aset kita ke tim Blast. Kurang lebih kayak gitu. Dan itu akan bisa kalian tarik di tanggal 24 Februari ketika nanti blockchain-nya sudah mainnet. Nah, terus untuk poinnya, setiap kalian melakukan deposit ya, kalian deposit Ethereum ataupun aset stablecoin tersebut, lalu kalian mengajak teman-teman kalian untuk melakukan hal yang sama, kalian akan mendapatkan Blast Point. Dan Blast Point ini nantinya bisa di-redeem atau bisa ditukarkan menjadi Blast Token ya di tanggal 24 Mei 2024. Nah, itu waktunya airdrop. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk invitation code-nya ini juga terbatas. Nanti gue akan jelasin terkait invitation code. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tadi gue udah jelasin. Terus cara kerjanya si Blast ini seperti apa? Jadi dia punya 3 penjelasan. Pertama adalah auto rebashing. Jadi kita sebagai user yang bertransaksi di Ethereum menggunakan layer 2-nya Blast, maka nantinya si Blast ini didesain sehingga ETH-nya ini akan terus nge-growth atau bertumbuh kayak gitu. Lalu dia juga ada layer 1 staking. Nah, ketika kalian melakukan bridge, ini sebenarnya Ethereum kita dikirim ke satu wallet penampung yang ada di layer 1 milik si Blast, di mana ETH kita itu nantinya akan dimanfaatkan seperti kayak Lido Finance dan beberapa aset-aset atau di apps DeFi lainnya itu dimanfaatkan oleh si Blast. Lalu nantinya di layer 2 itu kita dapat sebuah token ETH baru yang dibuat oleh si Blast dengan 1:1 dengan di layer 1. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Terus yang ketiga T-bills yield. Nah, sebenarnya untuk T-bills yield ini memanfaatkan DeFi atau dApps ya, contohnya MakerDAO. Jadi misalnya teman-teman bridge stablecoin apapun dari layer 1, misalnya USDT. Nah, nanti di layer 12-nya teman-teman dapat USDB ya, USDB gitu ya. Nah, di mana USDB ini 1:1 dengan USDC misalnya. Kalau kalian nantinya pengen pindahin lagi ke layer 1, nanti USDB-nya diganti dengan USDC. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya T-bill yield ini tidak perlu layer 2 Blast sebenarnya. Ini bisa dilakukan di layer 1 Ethereum, bisa juga dilakukan di layer 2 blockchain lainnya kayak Arbitrum, Optimism, dan lain-lain. Karena kan sebenarnya dia memanfaatkan DeFi gitu loh. Jadi sebenarnya di sini gue belum menemukan alasan kenapa Blast ini harus bikin layer 2. Apakah supaya hype dia bikin layer 2, lalu dia menambahkan bahwa layer 2 ini adalah yield farming atau growth yield-nya, sehingga seakan ini teknologi yang baru ya. Sebenarnya kan menggabungkan DeFi dengan blockchain aja. Begitu kita pindahin ini langsung jadi DeFi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih sebenarnya ya. Jadi dia memanfaatkan sistem LST dan juga beberapa DeFi lain tadi. Nah, untuk timnya seperti tadi gue bilang, jadi dia ada tim namanya Pacman. Pacman ini adalah yang membuat Blur, yaitu NFT marketplace yang sekarang udah besar banget di Ethereum dengan pengguna di angka 333.000 dan juga ada 7 billion volume trade NFT yang terjadi di Blur. Dan Blur itu kemarin tuh hype banget. Dia udah mengeluarkan airdrop pertama, dan kemarin dia keluarin airdrop kedua, dan sekarang dia udah umumin ada airdrop ketiga. Nah, kalian bisa garap keduanya, terserah kalian mau garap Blast atau garap Blur. Tapi resikonya itu pasti ada gitu ya. Jadi kan dengerin aja, gue akan jelasin resikonya. Nah, sisanya ya kayak tadi Paradigm, Standard Crypto, DAOmaker, Combinator, Seoul National University, Nanyang Technology University, Yale, dan juga DeFi atau Web3 produk lainnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk airdropnya tadi gue sudah jelaskan, dan di sini juga dia udah infoin ada native yield kayak tadi. Terus gas fee revenue, nah ini juga salah satu yang digaungkan oleh blockchain Blast, di mana developer yang punya dApps itu diuntungkan. Jadi dia bikin seakan-akan developer tuh tertarik atau menarik untuk bikin project di Blast. Jadi misalnya kalian pakai PancakeSwap misalnya ya. Anggap PancakeSwap-nya ada di layer 12. Kalian pakai PancakeSwap. Nah, kalian nge-swap gitu ya.
ketika kalian nge-swap, kalian kan bayar transaksi fee gitu ya, biaya transaksi. Nah, biaya transaksi ini sebagian akan masuk ke wallet developer PancakeSwap. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sebagian ke jaringan, ke validator, sebagian ke pemilik di apps-nya. Jadi ini sebuah sistem yang baru ditawarkan juga. Lalu dia juga ada airdrop buat para developer. Jadi kalau kalian nih, para developer yang suka bikin project DeFi, games, dan lain-lain, ini kalian bisa berkesempatan mendapatkan total 50% blast airdrop ya, khusus untuk developer. Jadi airdropnya dari 100%, 50% untuk developer bangun di apps, 50% untuk teman-teman yang ngegarap dari bridge ya, ataupun garap Blur. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, ya jadi kurang lebih, nah ini juga ada compatible-nya. Jadi buat para developer tuh bisa pakai Hardhat ataupun Foundry. Dia udah kasih juga beberapa query ya, codingan di sini di mana kalian bisa pakai kontraknya untuk ngedeploy, dan di sini penjelasannya kenapa pakai layer 12 dibandingkan Optimism atau Arbitrum. Dia jadi bikin komparasinya gitu ya. Nah, yang pertama native yield. Nah, Optimism, Arbitrum nggak ada. Kedua, share gas revenue. Blast itu 100% ke dev. Optimism or Arbitrum tidak ada. Insentif Blast itu ada, substantial ya, berkelanjutan. Optimism, Arbitrum itu terbatas, limited ya. Jadi kurang lebih gambarannya. Terus kalau kita lihat, nah ini venture capitalnya, Twitternya udah hampir 200.000 follower. Dia ini udah gede banget dan terkenal, dan memang bisa dibilang udah lama dalam dunia finance gitu ya. Nah, sekarang gue akan bahas Blurnya sedikit aja. Blur ini karena ada hubungannya, jadi gue akan bahas sedikit. Intinya Blur ini kayak OpenSea. Kalian bisa jual beli NFT di jaringan Ethereum, tapi kelebihannya adalah gas fee-nya itu lebih hemat. Kenapa? Karena dia sistemnya itu deposit. Jadi kalau kalian di OpenSea, itu kalian transaksinya ya asetnya ada di wallet kalian. Tapi kalau Blur kan itu kayak sistem deposit, sehingga gas fee yang kalian bayarkan itu jauh lebih murah kayak gitu. Dan Blur ini dia ada airdrop 1, 2, dan sekarang OTW ke airdrop ketiga, di mana airdrop ketiga ini sistemnya adalah holder point. Jadi kalian staking token Blurnya. Token Blurnya sendiri sebenarnya tidak punya utilitas ya, dia tuh cuma sebatas DAO token dan juga reward token ya. Untuk airdrop ini reward token jatuhnya gitu ya, cuma dua itu fungsinya. Jadi dia ingin bikin airdrop ketiga, gimana nih biar harga Blurnya nggak jatuh, karena di harga airdrop pertama itu Blurnya langsung anjloknya parah. Jadi supaya airdrop kedua ini tidak jatuh gimana? Nah, dia bikin langsung nih, umumin airdrop ketiga, tapi kalian harus staking Blur biar kalian dapat poinnya. Jadi dia sistemnya poin, di mana kalau kalian staking di bulan pertama itu kalian poinnya dikali 1. Nah, terus bulan berikutnya itu akan bertambah 0,5 kali, jadi 1,5 gitu ya. Di bulan berikutnya jadi 2 kali kayak gitu. Nah, kalau nggak salah dia ini lagi promo, di bulan pertama langsung jadi 2 kali kayak gitu. Terus kalau kalian withdrawal, nanti poinnya akan berkurang gitu. Jadi semakin lama kalian staking berbulan-bulan, maka poin kalian semakin besar. Jadi itu yang ditawarkan supaya kalian bisa dapat airdrop ketiga ya. Nah, terus hubungannya apa dengan Blast? Hubungannya adalah ketika nanti kalian ingin ngegarap Blast, kalian connect wallet, itu wallet kalian akan dicek. Pernah nggak kalian interaksi dengan Blur, terus kalian ada pegang Blur token atau tidak, dan kalian ada staking token Blur atau tidak. Nah, ini kalian akan mendapatkan bonus poin di Blast-nya kalau kalian pernah berinteraksi dengan Blur. Kalau kalian nggak pernah interaksi dengan Blur, gimana? Kalian nggak dapat bonus poin, tapi kalian tetap bisa dapat poin dari melakukan bridge dan juga referral. Tapi kalau kalian pernah ngegarap Blur, maka kalian dapat bonus poin, dan cukup besar sih bonus poinnya kayak gitu. Jadi kalau kalian tertarik untuk mendapatkan airdrop Blur sekalian, kalian bisa beli Blur di staking. Tapi jujur gue tidak menyarankan kalian untuk staking Blur sebenarnya. Kenapa? Gini ceritanya. Jadi Blur ini baru listing di Binance hari ini ya, di tanggal 24 November, dan otomatis Blast ini juga punya potensi listing di Binance. Opini pribadi aja ya, bukan berarti pasti, tapi opini pribadi dia bisa potensi listing di Binance. Kenapa? Karena Binance itu juga suka project-project blockchain, apalagi kalau
backernya juga gede gitu loh. Jadi ya kita nggak tahu, bisa aja nantinya ketika Blast tokennya sudah ada, dia itu akan listing di Binance juga mengikuti jejak pendahulunya yaitu si Blur. Nah, untuk harganya kayak tadi gue bilang, ini kalau kita tarik 1 bulan, kelihatannya naik terus. Tapi kalau kita lihat secara 1 tahun, nah, Blur itu di awal tuh harganya $5,7 di airdrop pertama. Lalu dia langsung unlock, waktu itu tidak ada staking, pokoknya kalau kalian pengen dapat airdrop kedua, ya kalian banyakin volume trade aja. Jadi token Blur ini dijual terus nih yang dapat airdrop. Akhirnya unlock gitu, unlocknya di bawah $1 lagi ya. Nah, terus berjalannya waktu, akhirnya kemarin diumumin airdrop kedua, dan biar nggak turun lagi gimana nih dia mikir nih, karena kalau airdrop kedua cair, pasti turunnya itu bisa di bawah $0,1. Akhirnya dia bilang deh, nih gue keluarin blockchain Blast, terus kalau kalian staking Blur kalian bisa kesempatan dapat airdrop di fase ketiga, kayak gitu. Dan akhirnya ternyata strateginya berhasil nih. Blurnya itu harganya naik terus karena supply-nya berkurang di market dan banyak whale-whale yang beli gitu. Banyak yang beli Blur terus di stakingkan. Bahkan secara data on-chain itu tadi tim kita itu sempat nemuin bahwa ada whale yang beli 3 juta token Blur dan di staking. Kayak gitu. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, di sini kalau kalian tertarik untuk trading Blur, gue tidak menyarankan kalian untuk staking. Jadi saran gue adalah kalian riding the wave, ya. Kalian ikut ombaknya. Kalian beli Blur, tapi Dior lagi ya, ingat Dior. Kalian beli Blur, terus kalian pegang dulu Blurnya, terus kalian pantau terus sosial media Blur dan komunitasnya, lihat kapan sistem poinnya mereka itu turun. Misalnya, mereka sekarang deposit dapat poin 2 kali lipat. Nah, ini kan cuma sementara. Anggap 2 poin ini tanggal 26 bulan depan habis jadi 1 kali. Nah, berarti kemungkinan orang-orang akan staking. Kemungkinan akan unstaking, cabut stakingnya. Nah, ketika mereka cabut stakingnya, kalian sebelum mereka cabut staking, kalian jual dulu gitu. Jadi, kalian exit dulu gitu sebelum mereka exit. Nah, kurang lebih itu strateginya ya, gambarannya. Jadi, itu untuk Blur. Dan di sini untuk cara ngegarap airdrop blast-nya adalah kalian butuh namanya early access code atau invitation code atau kode undangan. Kode undangan ini ada 5 digit, bisa huruf, bisa angka gitu ya. Dan ini kalian bisa dapatkan dari teman-teman kalian yang sudah ngegarap duluan. Atau kalian bisa join ke Discord-nya Blast. Di situ banyak banget orang-orang yang nge-share kode mereka ya. Kebetulan kode gue itu sudah habis. Jadi kalian akan dapat 8 kode ketika kalian sudah melakukan bridge. Nah, jadi gue akan langsung buka ke akun gue ya. Oke, kurang lebih ini tampilannya. Jadi nantinya ketika kalian sudah punya kodenya, kalian bisa cari aja di Twitter, bisa cari di Discord, paling gampang, paling cepat di Discord, atau kalian join grup Telegram gua, linknya di deskripsi video, itu ada teman-teman yang lain nge-share di situ. Jadi kan bisa dapat kodenya di situ tuh. Nah, terus nanti kalian masukin kodenya, ya. Kalau kalian udah masukin kodenya, kalian connect wallet ke MetaMask kalian. Nah, saran gua connect wallet ke MetaMask utama, atau wallet MetaMask yang pernah ngegarap Blur tadi. Kalau nggak pernah garap Blur ya udah nggak apa-apa, skip aja. Yang penting wallet utama aja, kali aja dapat tambahan poin. Nah, ketika kalian connect, nanti dia akan ngecek wallet kalian, ya. Ini wallet kira-kira pernah transaksi apa aja nih dan bisa dapat berapa poin. Nanti dikasih tahu, oh kalian dapat sekian poin kayak gitu. Nah, anggap gue dapat 234 poin. Karena gue nggak pernah ngegarap Blur ya. Jadi poin gue termasuk mungkin kecil kali ya. Nah, nanti ketika kalian sudah dapat poin, itu poinnya nggak langsung masuk ke akun kalian. Kalian diwajibkan untuk memindahkan aset kalian dari Ethereum Mainnet ke Blast Layer 2. Kalau kalian udah pindahin, baru kalian bisa dapat poinnya. Nah, minimum berapa kok untuk Ethereum-nya? Sebenarnya tidak ada minimum, ya, tidak ada minimum. Tapi sayang banget kalau kalian bayar transaksi fee mahal-mahal, kalian cuma depositnya kecil ETH-nya. Tapi intinya pakai uang dingin aja sih ya. Kalian pakai uang dingin deh intinya gitu. Jadi kalian misal masuk ini 0,01 Ethereum. Nah, nantinya kalian di Blast Layer 2-nya akan dapat 0,01 Ethereum plus bunga tadi 3 sampai 4% per tahun plus
spin untuk mendapatkan poin. Oke, lalu kalian submit, nanti dia akan interaksi dengan MetaMask kalian. Nah, di sini tipsnya supaya biaya transaksinya itu tidak mahal, saran gua adalah kalian pantau namanya gas tracker. Nah, ini Ethereum gas tracker. Kalian cek di bagian low, average, sama high. Kalian cek yang average-nya aja. Saran gua adalah pastikan average-nya ini di bawah 15. Ya, 15 gue. Nah, itu paling aman gitu loh. Kalau di bawah 15 biasanya biaya transaksinya itu murah. Seingat gua kemarin itu kalau di angka 20 itu sekitar $10 kenanya untuk biaya transaksi. Kan sayang ya. Rp150.000 itu cuma buat bayar biaya transaksi jaringan gitu loh. Jadi kalau bisa di bawah 15, di bawah 10 lebih baik lagi gitu. Jadi kalau udah di bawah itu kalian submit bridge. Tapi ingat, bridge ini ketika kalian sudah kirim, kalian tidak bisa tarik sampai tanggal 24 Februari ya. Jadi pastikan ini uang dingin gitu loh. Nah, terus kalau kalian sudah kirim aset kalian, apa tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya adalah kalian bisa lihat profil kalian di pojok kanan atas di sini, diklik aja. Nah, di sini kalian nantinya akan mendapatkan invitation code ya. Nantinya kalian bisa undang beberapa orang, 8 orang maksimal di awal ya. Nantinya kalian akan dapat spin now. Kalian akan dapat 2 kali kesempatan untuk spin. Spin ini akan dapat poin ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, disinilah Ponzi-nya bekerja ya. Jeng 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 jeng. Nah, Ponzi-nya bekerja gimana? Jadi kalian itu ditargetkan untuk mendapatkan 5 Ethereum total ya, squad reward. Dari mana 5 Ethereum ini gitu ya? Pertama bisa dari kalian sendiri. Kalian bisa bridge 5 Ethereum langsung. Kalau kalian punya banyak duit ya, kalian akan langsung memenuhi squad goal-nya. Atau kalian bisa kerjasama mengundang teman-teman kalian untuk maksimalin nih. Misalnya kalian undang 5 teman, masing-masing 1 Ethereum. Nah, itu kan jadi 5 Ethereum. Maka kalian sudah memenuhi target squad goal-nya. Nah, kalian akan dapat apa? Kenapa harus undang orang? Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi, kalian akan mendapatkan poin berdasarkan orang yang kalian ajak atau kalian undang gitu loh. Semakin banyak orang yang kalian undang dan orang-orang tersebut deposit, maka semakin banyak poin yang kalian dapatkan. Kalian akan mendapatkan 16% bonus poin untuk orang yang kalian invite pertama, ya, yang tadi 8 orang itu. Dan kalian akan mendapatkan 8% bonus poin kalau mereka menginvite orang lain. Ya, jadi ini udah jelas skema piramida atau Ponzi ya. Kalian 8 orang yang kalian undang, leadernya, terus leader ini undang beberapa orang lagi. Nah, intinya kayak gitu kan, kalian dapetin poinnya. Nah, untuk skema perhitungan poinnya seperti apa itu belum terlalu jelas ya. Tapi yang jelas kurang lebih semakin banyak Ethereum yang masuk, maka semakin banyak poin yang kalian dapatkan, dan dia ada leaderboard. Kan bisa cek berapa banyak poin dan juga kan ada dia ranking berapa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu skema Ponzi-nya ya. Jadi ini mungkin cocok banget buat apa ya? Kalau dibilang KOL belum tentu, karena bisa jadi KOL dia punya teman-temannya ya orang yang kurang lah ya. Tapi kalau kalian misalnya let's say kalian yang kurang, terus kalian punya teman-teman yang kaya-kaya gitu dan tertarik masuk Blast, mereka depositnya gede ya, kalian akan achieve gitu aja. Intinya seperti itu. Jadi pastikan kalau kalian pengen undang teman kalian, carilah teman kalian yang memang punya dana besar. Tapi edukasi juga ke teman kalian kalau ini skema Ponzi gitu loh. Kalau ini tuh high risk karena dana kita akan dikunci, di freeze gitu. Jadi kalian juga wajib edukasi teman-teman kalian sebelum mereka masuk, oke? Jadi kita saling bantu edukasi aja terkait Project Blast ini. Intinya seperti itu informasi yang hari ini bisa gue sampaikan. Semoga kalian bisa jackpot, dapat airdrop banyak dari Blast, dan semoga Blast ini bisa listing di Binance sehingga harganya bisa lumayan gitu. Oke, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, di like, di komen, di share juga video ini ke teman kalian supaya teredukasi terkait Blast. Jadi nggak cuma sekedar ikut-ikutan membabi buta gitu ya.
Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya next videonya kalian ada notif dan kalian bisa langsung nonton video terbaru dari gua. Oke? Dadah!